Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sahibat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah sampai hari ke berapa ini puasanya? Hari ke-6 ya. Hari ke-6 atau yang ada 7. Dalam kondisi kita sehat walafiat, kita lanjutkan ngaji kita syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dikarang oleh Imam An-Nawawi dan syarahnya oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kita mulai dengan bacaan umul kitab, seraya kita berdoa dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semuanya, menerima amal ibadah kita, puasa kita, dan juga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syaikhul lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsul Ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbu ya rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala thayyibun, maha baik, layak baru enggak menerima illa thayyiban, kecuali yang baik. Makanya kalau mau zakat, zakat harta yang halal, zakat harta yang haram enggak wajib. Jadi kalau terhadap harta haram enggak boleh dizakati, yang boleh dikembalikan kepada yang berhak. Orang ngambil uang dari yang bukan hak kemudian dikasihkan ke orang lain, itu kayak Robin Hood, ya tetap nggak boleh. Jadi niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik.
Jadi nyuri untuk bantu orang nggak boleh. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amara, memerintahkan al-mu'minina kepada orang mukmin, bima dengan sesuatu, amara yang memerintahkan bihi kepada al-mursalina, para rasul yang diutus. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu makanlah minnat thayyibati, dari hal-hal yang baik. Tiba putus. Tes. Enggak putus ya, nyambung. Dilanjut. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu makanlah minat thayyibati, dari yang baik-baik. Wa'malu sholihan, dan kerjakan amal yang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada setiap mukmin, sebagaimana juga Allah memerintahkan kepada para rasulnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul untuk makan yang baik. Maka perintah rasul itu juga berlaku kepada kita semuanya. Wa qala ta'ala, enggak cukup di situ, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang mukmin, berarti perintahnya ini khitabnya kepada kita semuanya. Kulu makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik atas apa yang dirizkikan oleh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kalian. Tsumma dzakara, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ar-rajula, kedatangan seseorang, yutilu as-safara, yang kelihatannya habis pepergian yang jauh, yang panjang, ash'ath, yang wajahnya lusuh, aghbar, yang penuh debu, yamuddu, mengangkat yadaihi, tangannya, ila samai, ke langit, kemudian berujar, ya Rabbu, wahai Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Rabb. Wa mat'amuhu haram, sementara makannya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dikenakan juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikasih makan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Qila at-thayyib, pengertian at-thayyib fi sifatillah, di dalam sifat Allah, bimakna al-munazzah anil nasaih, anil naqais, suci dari kekurangan. Wa hadzal hadits, hadis ini ahadul hadis allati 'alaiha qawaidul Islam. Hadis ini salah satu dari hadis yang di atasnya dibangun kaidah-kaidah keislaman. Wa mabani al-ahkam, dan bangunan hukum Islam. Wa fihi, dan di dalam hadis ini al-hassu, dorongan, motivasi, alal infaqi minal halali, untuk berinfak dengan yang halal, wan nahyi anil infaqi min ghairihi, dan larangan untuk infak menggunakan sesuatu yang tidak halal. Wa annal ma'kula, dan sesungguhnya apa yang dimakan, wal masyruba, dan yang diminum, wal malbusa, dan yang dipakai,
wa nahwaha yang bagi ayyakuna halalan khalisan la syubhata fihi. Hendaknya harus halal, bersih, yang enggak ada syubhat. Nah, yang kemarin kita jelaskan ada halal, ada haram, ada yang syubhat. Yang syubhat harus dihindarkan, dan perintah untuk mengonsumsi yang halal itu bukan hanya sekedar makanan, minuman, pakaian, termasuk obat-obatan, kosmetika, barang gunaan yang melekat. Barang gunaan yang melekat itu apa? Seperti kopiah yang kita gunakan, sabun dari kulit yang kita pakai, sepatu kulit yang kita gunakan, dan sejenisnya. Nah, kalau kemarin ada penandatanganan resiprokal antara Amerika dengan Indonesia, kalau kita baca secara utuh, ada yang baik, ada yang nggak pas. Yang baik misalnya ya pengakuan terkait dengan urusan halal. Urusan halal itu universal. Halal di Indonesia ya halal di Amerika, ya halal di Eropa, dan lain sebagainya. Nggak ada halal di Eropa kemudian di sini nggak halal. Nah, halal itu universal. Akan tetapi lingkup yang harus dikenain kewajiban halal itu bukan hanya produk hewani. Bisa jadi produk hewaninya halal, disembelih secara halal, tetapi kalau diolahnya, ditambah bumbunya, dikasih alkohol, minuman keras, ya itu menjadi nggak halal. Diolahnya dicampur pakai kotoran, kemudian pakai angciu, ya kan, ada juga untuk harum biar menarik aroma. Kemudian dikasihkan anciu, nggak ada di situ babinya mungkin, tetapi karena memanfaatkan barang najis maka itu menjadi haram. Jadi nggak hanya urusan daging saja, urusan halal itu nggak bisa disimplifikasi hanya gara-gara no pop, no lax, kemudian no alkohol, kemudian sudah pasti halal. Enggak. Dan kewajiban halal juga bukan hanya apa yang kita makan, apa yang kita minum di dalam sajian makanan minuman kita. Obat-obatan juga demikian, termasuk kosmetika yang dipakai oleh ibu-ibu. Itu juga terikat oleh kehalalan. Kalau nggak halal nggak boleh digunakan. Nah, sementara di dalam dokumen yang kita baca itu yang namanya kosmetika dikecualikan, produk alat kesehatan dikecualikan, nggak mau disertifikasi halal, masuk di sini. Nah, itu yang tidak sejalan dengan prinsip keislaman. Kalau itu dipaksakan, jangan dipakai. Nah, kira-kira begitu sederhananya. Tetapi seharusnya negara yang ngeblok karena aturan undang-undangnya jelas. Aturan undang-undang di dalam undang-undang jaminan produk halal itu disebutkan setiap produk yang masuk, beredar, dan juga diperdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib bersertifikat halal. Produknya apa yang dimaksud? Makanan, minuman, kemudian obat-obatan, kosmetika, barang gunaan, itu semuanya. Dan itu sejalan dengan fikih Islam. Kalau hanya makanan, minuman, sementara obat-obatannya nggak dipedulikan, ya ini nggak sempurna. Karena apa? Hadisnya jelas, tadawau wala tadawau biharam. Berobatlah kalian, tetapi jangan menggunakan obat yang haram. Sekalipun obat yang haram itu mujarab, manjur, menyembuhkan, tetapi begitu yang haram maka kita kena dosa. Sementara berobat itu yaitu bagian dari ikhtiar. Masa ikhtiar untuk menyembuhkan itu menggunakan sesuatu yang dilarang secara agama? Gak boleh kita melakukan sesuatu kebaikan tetapi dengan cara yang gak baik. Tadi udah dijelaskan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi itu poinnya.
Yang berikutnya, wa anna man arada ad-du'a kana aula bil i'tina' bidzalika min ghairihi. Wa anna man, dan adapun seseorang arada yang menghendaki doa karena aula bil i'tina' bidzalika min ghairihi, maka lebih utama untuk al-i'tina', untuk mencurahkan hati, memperhatikan bidzalika dengan doa tersebut min ghairihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan di dalam hadis ini, annal abda, sesungguhnya hamba, idza anfaqa nafaqatan thayyibatan, apabila dia memberikan infak yang baik, fa hiyallati tazku wa tanmu, yaitu yang tumbuh dan berkembang. Jadi zakat dinamakan zakat karena dia tumbuh dan berkembang. Jadi zakat yang kita berikan bukan mengurangi harta kita, tapi justru itu cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan. Demikian juga infak yang kita berikan. Nggak ada ceritanya orang infak bangkrut. Nggak ada ceritanya orang yang gemar sedekah kemudian jatuh miskin. Itu nggak ada ceritanya itu. Nggak ada headline di Kompas itu gara-gara sedekah kemudian dia jatuh miskin. Nggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin, dan di dalam hadis sahihnya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Yang ada adalah orang yang begitu berinfak, malaikat mendoakan. Allahumma a'ti, ini doa malaikat. Ya Allah, berikan orang yang munfiq, orang yang menginfakkan hartanya itu pengganti. Udah ada aja jalannya. Memang caranya Allah Subhanahu wa taala menambah itu dengan kita memberi. Sama dengan kita berharap anak kita birrul walidain. Jangan berharap kepada anak kita birrul walidain kalau kita nggak pernah birrul walidain kepada orang tua kita. Kita beri dulu baru kemudian kita terima. Nah, ilmunya begitu. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ini hadis Nabi. Kamu berbuat baik dulu sama orang tuamu, niscaya anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jadi, malam yarham la yurham. Barang siapa enggak memberi, enggak akan dikasih. Barang siapa enggak mengasihi, dia enggak akan dikasihi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki rasa kasih sayang, maka Ar-Rahman akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Memang itu kausalitasnya. Kalau ini dianggap sebagai hukum karma, ya inilah, anggap aja ini karma di dalam Islam. Karma di dalam Islam berarti ada. Nah, berbuat baik dikasih balasan baik, berbuat buruk dikasih balasan buruk. Tapi jangan berharap kalau kita berbuat baik kepada seseorang, orang itu harus berbuat baik kepada kita. Belum tentu. Ya, nah kadang kalau itu berharap kepada manusia, kita kecewa. Udah dikasih bantuan, giliran kita butuh bantuan nggak mau bantu. Jadinya undang-undang nanti, ya kan? Nah, Allah akan membuka pintu bantuan itu dari manapun, karena Allah Maha Kuasa. Nggak mesti dari satu pintu yang kita harapkan, karena Dia membantu kita tadi. Itu udah janjinya udah. Man yassara ala mu'sirin yassarahullah. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang memiliki kesulitan, maka Allah yang akan memudahkan, bukan orang itu. Jadi man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang memiliki kesulitan, yassarahullah. Jadi yang memberi kemudahan bukan orang yang kita bantu, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini urutannya begitu urutannya. Kemudian wa anna ta'ama alladzina, adapun makanan yang enak, ghairul mubahi, tapi yang enggak mubah, yakunu wabalan, ini bisa menjadi musibah ala akilihi, atas orang yang makan, wala yaqbalullahu amalahu, berdampak kepada Allah enggak menerima amal perbuatannya. Wa qaluhu tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha azbar. Sabda Nabi
ketika Nabi menyebutkan seseorang yang habis melakukan perjalanan jauh, asy'ath yang lusuh, akbar yang penuh debu, ila akhirih, maknahu pengertiannya yutilu as-safar fi wujuhi at-ta'at. Dalam kondisi normal, orang yang bepergian untuk kepentingan nggak maksiat saja, itu doanya mustajab. Makanya diberikan dispensasi. Ketika bepergian nggak maksiat, boleh rukhsah sholatnya di jamaah, boleh nggak puasa. Tapi kalau bepergiannya untuk maksiat, ya enggak. Semua yang rukhsah tadi menjadi nggak boleh. Jadi syarat bepergiannya yang membolehkan adanya rukhsah atau dispensasi itu minimal nggak maksiat. Sekalipun mungkin nggak karena pergi umroh dan yang ketaatan-ketaatan, tapi misalnya hanya rekreasi ya. Kan rekreasi itu sesuatu yang mubah, dia nggak maksiat, maka itu diberikan dispensasi dan doanya mustajab. Maka itu orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ketaatan, lihajin misalnya untuk kepentingan haji, wa jihadin dan jihad, untuk menuntut ilmu misalnya, wa dzalika min wujuhil bir, dan masalah-masalah kebaikan seperti santriwan-santriwati pergi dari rumahnya untuk kepentingan thalabul ilmi, pesantren, itu bagian dari ketaatan dan doanya mustajab. Wa ma'a hadza, dan dengan ini fala yustajabulah. Walau demikian, sekalipun kondisi asalnya doanya mustajab, tetapi kok ada yang kondisi seperti itu doanya nggak diijabah. Kenapa? Likauni mat'amihi wa masyrabihi wa malbasihi haraman. Karena adanya makanan yang dimakan, minuman yang diminum, pakaian yang dikenakan haraman, haram. Fakaifa, maka bagaimana biman huwa munhamikun fid dunya aw fi madzalimil ibad. Begitu saja itu ditolak yang untuk kepentingan pribadi. Bagaimana dia pergi kemudian dia merusak dunia, pembalakan liar, kemudian buang sampah sembarangan, atau melakukan kezaliman kepada sesama, pergi untuk kepentingan balas dendam, melukai orang, membunuh orang, au minal ghafilina an anwa'il ibadat wal khairat, atau dari orang-orang yang lalai dari ibadah dan juga kebaikan. Wa qawluhu yamuddu yadayhi ay yarfa'uhuma bid-du'a lillah. Ini yamuddu yadayhi, mengangkat tangannya. Nah, ini juga sebagai dalil bahwa salah satu yang disunnahkan di dalam doa, di samping khusyuk, tadarruk, juga mengangkat tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz kalau ada orang doa enggak mau mengangkat tangan? Ya enggak apa-apa. Yang apa-apa itu kalau menyatakan bahwa orang yang doa mengangkat tangan itu bid'ah, kira-kira begitu. Mau doa enggak angkat tangan boleh enggak? Boleh. Yang angkat tangan ada dasarnya. Yang enggak boleh itu enggak mau doa, ngeledek yang orang doa, itu. Atau nyalah-nyalahkan orang hanya gara-gara dia tidak tahu. Nah, ini kan yang seringkali orang nggak tahu, tapi nggak tahu dirinya nggak tahu. Nah, itu yang paling bermasalah itu di situ. Jadi kalau nggak tahu ya belajar gitu. Tapi kalau dia nggak tahu bahwa dia nggak tahu, nah ini seringkali jadi masalah di tengah masyarakat itu. Jadi soal ayyarfa'uhuma bid-du'a, mengangkat kedua tangannya dengan doa lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'a mukhalafatihi wa isyanihi, disertai dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, begitu kita doa, kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mukirrun bidzunubi, mengaku salah, mengaku banyak dosa, itu bagus. Kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini enggak, datang gagah, kemudian mohon pada Allah, yang dia pakai, kemudian yang dia sedekahkan itu sesuatu yang haram.
Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi rezeki dibalut dengan berbagai urusan yang haram. Huwa bi dhammil ghaini al mu'jamah wa takhfifidz dzal. Ghain dhammah yaitu ghudhiya bil haram. Wa qaluhu fa anna yustajabu lah, maka bagaimana mungkin dia diijabah. Wa fi riwayatin fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin terhadap apa yang dia lakukan dengan berbagai latar belakang yang tadi diceritakan itu bisa diijabah. Yakni min aina yustajab, dari mana? Dari Hong Kong. Dari mana dia bisa diijabah itu? Liman hadhihi sifatuhu, bagi orang yang memiliki sifat ini. Fa innahu laisa ahlan lil ijabah, dia enggak layak untuk diijabah doanya. Lakin yajuzu an yastajiballahu lahu tafaddulan wa lutfan wa karaman. Tapi ya mungkin saja Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya yang mutlak bisa mengampuni segala kondisi yang dimiliki oleh orang. Al-Hadithul Hadi Asyar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Muhammad namanya Hasan bin Ali. Nah, ini yang seringkali bermain-main dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah meneladankan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan anak-anak, termasuk juga pas sholat, dan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan kekasihnya, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridha keduanya. Qala, ia berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tiap hari ketemu gelayut pada kakeknya. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan ma apa saja yaribuka yang meragukanmu. Jadi kalau kamu ragu, jangan lakukan. Termasuk juga ragu mau pergi apa enggak ini. Begitu muncul keraguan, tinggalkan dulu. Baru kemudian kita istikharah. Kalau ragu, tinggalkan. Ragu itu posisinya gimana? Posisinya nggak ada penguat. Kayak kita sholat ini 2 rakaat apa 4 rakaat, tinggalkan. Caranya gimana? Ya hukum asalnya yang paling sedikit, gitu kan? Yang pasti kalau ragu apakah 2 apa 3 di dalam rakaat yang kita lakukan, kecuali ada penguat. Kalau ada penguat misalnya ragu tapi kita jamaah, ya sudah, tengok yang sebelahnya. Kita ngikut saja, itu sebagai penguatnya. Tapi kalau kita sholat sendiri, ini 2 apa 3, yang pasti berarti 2. Ya sudah 2, gitu. Tinggalkan itu, ambil yang pasti. Nah, itulah cara kita mengambil keputusan. Dan ini bisa menjadi panduan kita di dalam urusan keseharian, bukan hanya urusan keagamaan. Ini keluar rumah apa enggak, itu mendung. Tapi kalau keluar yang mendung ini sebagai kewajiban, misalnya ini dipanggil orang tua, nah, orang tua sakit, ya sudah, bismillah, tekadkan. Jadi da'ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, kamu pilih menuju apa yang tidak meragukanmu. Hadis hasan sahih, rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Qauluhu yaribuka yurwa bi fathil ya'i wa dhammiha, ada kalanya membaca yaribuka, ada kalanya membaca yuribuka. Wal fathu afsahu wa ashhar, yang membaca fathah itu lebih fasih dan juga lebih masyhur. Wa yajuzu ad-dhammu, dan boleh juga dibaca dhamm.
Yuqalu robani asyai'u wa arabani. Sesuatu itu meragukanku dan juga menyebabkan keraguanku. Wa maknahu, pengertiannya, utruk ma syakakta fihi, tinggalkan apa yang membuat ragu di dalam urusan. Wa'dil, dan berpalinglah ilama terhadap sesuatu la tasyukku fihi, yang kamu enggak ada keraguan. Hadza raji'un ila ma'nal hadits sadis. Ini berkaitan dengan hadis yang ke-6 yang sudah kita lewatkan. Yang innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas ambil, yang haram jelas tinggalkan. Yang enggak jelas ini meragukan. Kalau meragukan tinggalkan. Itulah tuntunan keagamaan. Ini ragu antara masuk kuliah apa kerja, ragu, ditimbang. Yang pasti kewajiban kita adalah belajar. Sekalipun gak kuliah, kewajiban belajar tetap ada. Kalau kerja jangka pendek, jadi ada hitung-hitungan rasionalnya. Begitu sudah mantap, ambil. Kalau di antara dua pilihan bingung satu dua, itu istikharah. Istikharah itu adalah minta kebaikan. Tetapi kalau satu, apanya yang dipilih? Wong satu. Kalau satu ragu, tinggalkan. Tapi kalau satu dan ada indikasi kebaikan, udah bismillah. Misalnya anak mau pesantren, ragu orang tuanya. Nah, ragunya ini berarti setan. Nah, kan gitu. Karena apa? Sudah jelas ini kebaikan gitu. Kalau udah jelas kebaikan, ini ragunya berarti bisa ego kita. Nanti saya ditinggal gak enak, nanti kalau saya kangen gimana? Nah, itu kan berarti bukan karena faktor kebaikan si anak, tetapi karena faktor ego kita. Nah, kan faktor ego kita. Nah, ini biasanya si ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu. Biasanya, bapaknya juga begitu kan. Tapi bapaknya biasanya lebih kuat nahan, lebih kuat nahan. Saya biasanya juga begitu, anak saya semua mondok, ibunya biasanya begitu. Tapi kita bikin semacam gentleman agreement. Kalau sedih nangis ya biasa, ini anaknya jauh yang biasanya setiap hari. Tapi jangan nangis di depan anak. Nah, gitu. Setelah selesai depan anak boleh kita nangis bareng juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita nangis di depan anak mempengaruhi mental anak. Nah, mempengaruhi mental anak jadi asalnya yang seneng menjadi nggak seneng. Nggak senengnya itu bisa melihat orang tuanya sedih, itu menjadi faktor. Atau kemudian ya memang dari awalnya dia nggak begitu mau di pondok, kemudian ditopang kondisi orang tuanya sedih, udah gelayut lagi, pulang. Jadi memang di situ butuh pengorbanan. Jadi ragu itu dalam pengertian memang posisinya adalah 50-50 dan nggak ada penguat. Nah, keraguan kita ketika mau melakukan kebaikan, yang pasti yang membuat ragu itu adalah wasawisi syaitan, bisikan syaitan. Kayak kita sholat nih, mau ragu sholat apa enggak, sholat enggak. Udah, jangan diturutin itu. Allahu Akbar. Diulang lagi. Sampai imamnya udah mau salam baru masuk. Nah, itu jangan dituruti itu. Kalau dituruti senang itu setan. Jadi menunda kebaikan nggak boleh. Termasuk juga menunda bayar utang nggak boleh. Makanya ada hadis secara khusus, matlul ghani zulmun, penundaan orang yang mampu untuk menjalankan kewajibannya, termasuk kewajiban bayar utang, itu kezaliman. Jadi makanya kalau kita sholat juga begitu, kalau sudah waktunya dan kita sudah senggang, kita nunda-nunda, itu dosa. Nah, itu kira-kira begitu poinnya. Tetapi ada kondisi kita boleh menunda karena ada pertimbangan yang lebih maslahat. Misalnya datang makanan, kemudian sudah pas azan, makanannya nanti dingin, sementara menunya harus dimakan hangat. Ya sudah, kita makan dulu. Dan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pas azan masih taklim, biasanya hubungan maghrib isya gitu,
sementara isyanya waktunya panjang. Kalau ini kejeda nanti bisa bubar nih jamaah, dilanjutkan. Itu tidak mengurangi sedikit pun pahala untuk menjalankan kewajiban berikutnya. Yang berikutnya wa huwa qawluhu innal halala bayyinan wa innal harama bayyinan wa bainahuma umurun mushtabihat. Wa qad jaa fi haditsin akhar, dan telah datang di dalam hadis yang lain anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. La yablughu, tidak sampai al abdu hamba, ayyakuna, untuk menjadi minal muttaqina, menjadi orang yang muttaqin, hatta yatruka, sampai dia mampu meninggalkan ma, segala hal, laba sabihi, yang enggak ada dosa. Jadi meninggalkan sesuatu yang hukumnya mubah, makhafata ma bihi baksun, khawatir terjadi hal yang dosa. Dia meninggalkan sesuatu yang pada hakikatnya enggak dosa untuk mencegah jatuh kepada dosa. Nah, itu. Makanya ya kita enggak jalan pakai jeans misalnya ya, atau enggak ke tempat yang mungkin netral, tempat hiburan malam atau tempat tongkrong malam, biar enggak kejebak kepada aktivitas yang terlarang, kira-kira begitu. Nah, atas dasar hadis ini kemudian MUI itu melarang jenis makanan yang sekalipun halal tapi bentuknya jenis sesuatu yang haram. Misalnya apa? Bentuk gambar babi misalnya. Ya kan ada permen bentuk gambar babi, bentuk gambar pokoknya yang berasosiasi kepada sesuatu yang haram. Sekalipun secara material dia halal, tetapi dilarang agar apa? Enggak terjebak kepada sesuatu yang haram. Kemudian menu makanan pakai perasanya aja ini, perasa babi panggang misalnya, itu hanya perasa saja. Secara material nggak ada daging babinya. Sekarang dengan teknologi memungkinkan, maka itu dilarang. Biar apa? Biar mendekatkan diri terhadap sesuatu yang haram. Gitu. Yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan ma, setiap hal, la ya'nihi, yang enggak penting baginya. Jadi yang enggak jadi urusannya itu tinggalkan. Yang jadi masalah itu ngurusin yang bukan urusannya. Sementara yang urusannya nggak diurusin. Nah, ngurusin yang bukan urusannya, sementara yang urusannya nggak diurusin. Nah, ini yang sering kali jadi masalah. Ini orang julid namanya. Julid, ngurusin urusan orang lain, pengen tahu aja urusan orang lain. Kepo. Kepo ya, benar kepo. Jadi indikasi kebaikan seseorang itu dia nggak ngurusin orang lain. Artinya bukan nggak ngurusin orang lain itu nggak peduli, enggak. Terlalu banyak masuk terhadap sesuatu yang bukan urusannya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Wa qad rawahu Qurrah bin Abdurrahman an-Zuhri, diriwayatkan juga oleh Qurrah bin Abdurrahman an-Zuhri dari Mansuri, an Abi Salamah dari Abi Salamah, an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah, wa sahhaha turuqahu, dan membenarkan atau mensahihkan jalur sanadnya. Tsumma qala fi hadzal hadis, kemudian berkata di dalam hadis ini, hadza minal kalamil jami'i,
Hadis ini termasuk dari ucapan yang mengumpulkan lil ma'anil katsirah, bagi pengertian atau makna yang sangat banyak, al jalilati yang mulia, fil alfadil qalilah, di dalam redaksi yang sedikit. Wa nahu dzalika qaulu Abi Dzar fi ba'di hadisihi, dan seperti halnya ini ucapan Abi Dzar di dalam sebagian hadisnya. Wa min hasabi kalamihi min amalihi qalla kalamuhu fi ma ya'nihi. Sebaik-baik ucapan dari perbuatan seseorang itu adalah ucapan yang sedikit dari apa yang dikehendaki saja. Kalau hadis yang lain kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomong yang baik atau diam. Nah, di sini juga disebutkan sebaik-baik ucapan dan tindakan seseorang itu ngomong sedikit sebatas apa yang dituju, yang bermakna. Wa dzakara Malik annahu balaghahu annahu qila li Luqman, dan Imam Malik menyebutkan bahwa pernah suatu waktu ditanyakan kepada Luqman al-Hakim, ma balagha bika ma nara, apa yang menyebabkan kamu mencapai sesuatu yang saya lihat sekarang. Dalam pengertian yuridu al-fadl, Luqman al-Hakim memiliki kemuliaan. Kira-kira apa yang membuat kamu mulia? Faqala, Luqman berkata, sidqul hadisi, ngomong benar, ngomong jujur, wa ada'ul amanati, dan menunaikan setiap amanah yang diberikan. Jangan mengambil amanah orang lain tanpa hak. Kalau diberikan amanah, tunaikan, dan juga jangan khianat kepada orang yang mengkhianati kita. Nah, yang ketiga, tarku ma la ya'nini, saya meninggalkan apa saja yang bukan menjadi concern saya. Itu orang yang baik. Sekalipun dia punya banyak tugas, tapi kalau dia fokus atas tugasnya, dia selesai dan sukses. Yang menjadi nggak sukses itu nggak fokus. Tugasnya cuma satu, tapi nggak selesai karena ngurusin tugas orang. Ngurusin tugas orang. Beda halnya kalau orang punya tugas banyak tapi fokus, dia bisa selesai. Karena itu, di khususan santriwan-santriwati, orang sibuk itu adalah orang yang aktif mengerjakan apa yang ditugaskan dan selesai. Tapi kalau orang kelihatan sibuk kayak di warung gitu, ada satu pelanggan, dia sibuk kayaknya, tapi nggak selesai nih. Bikin soto 2 jam. Kita melihat sih pelayannya sih kelihatannya sibuk, lari ke sana, lari ke sini, kemudian bergerak, tapi nggak jelas outputnya. Itu namanya bukan sibuk, itu pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk. Kelihatan banyak geraknya, tapi nggak ada hasilnya. Berarti nggak sibuk dia. Orang sibuk itu yang keluarannya jelas, apa yang dia tugaskan, apa yang diberikan tugas kepadanya, selesai. Ini sama dengan santriwan-santriwati, begitu dapat PR, selesai pekerjaan. Tapi kemudian ditanya PR-nya sudah selesai apa belum, nyatain belum, ditanya kenapa belum, sibuk mengerjakan tugas yang lain. Ini yang mahasiswa juga begitu, nggak selesai apa skripsi, katanya sibuk. Sibuk apa? Tugasnya utamanya bikin skripsi, skripsinya nggak jadi, berarti dia nggak sibuk. Kalau toh benar sibuk, dia salah fokus, gitu kan. Fokus utama mahasiswa yang kerjakan tugas. Sementara kalau dia atas nama sibuk sehingga tugasnya nggak diselesaikan, berarti pada hakikatnya dia nggak sibuk. Sama orang sibuk urusan nggak sempat sholat, kok bisa? Sholat itu kewajiban. Kalau mau sibuk juga sibuk sholat, karena itu bagian dari kewajiban. Nah, itu. Sibuk puasa, sibuk bekerja untuk menghidupi keluarga, itu sibuk. Waqat rawahu, kemudian waruya anil Hasan qala, diriwayatkan dari Hasan yang berkata, min alamati iradillahi ta'ala anil abdi, di antara tanda Allah berpaling
min alamati iradillah, di antara tanda berpalingnya Allah anil abdi, dari hamba, an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Ini di antara tanda bahwa Allah berpaling kepada seseorang, an yaj'ala, Allah menjadikan syughlahu, sibuknya seseorang itu, fi ma la ya'nihi, terhadap sesuatu yang bukan urusannya. Itu cara Allah berpaling darinya. Kalau ada seseorang sibuk terhadap bukan urusannya, maka berarti Allah sedang berpaling darinya. Qala, kemudian berkata qala Abu Dawud, usulus sunan fi kulli fannin arba'atu ahadits. Dasar-dasar hadis, prinsip-prinsip pokok-pokok hadis di dalam urusan ini ada 4 hadis. Wal dzakara minha hadzal hadis, dan menyebutkan salah satunya adalah hadis ini. Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana orang yang kaya mampu tapi beli mobilnya kredit? Orang kaya raya beli mobilnya kredit. Ya, beli kredit boleh nggak? Ya boleh. Ngutang. Jadi ada kalanya orang ngutang itu karena nggak mampu, ada ngutang karena bagian dari perencanaan keuangan, ya kan, financial planning. Kalau itu bagian dari perencanaan keuangan, dia ngutang, kemudian dia punya underlying, sebenarnya ngutangnya lebih kepada perencanaan keuangan. Dia bisa, tapi kemudian ada prioritas sini, boleh nggak itu? Boleh. Tapi ngutangnya ngutang yang syar'i. Dalam pengertian apa? Ya nggak pakai beranak. Ngutang beranak namanya bukan ngutang, itu namanya riba. Nah, kalau yang syar'i yang seperti apa? Ya jadi akad murabahah salah satunya. Misalnya beli mobil, kalau cashnya 100 juta, kemudian nggak cash, itu bisa 150, tapi dengan transaksi di awal. Jadi misalnya harga dealernya berapa? Harga dealernya 120, kemudian nanti kalau tenor 2 atau 3 tahun 150, ya sudah saya beli dari kamu. Jadi saya belinya, transaksinya itu adalah 150. Itu namanya murabahah. Murabahah itu jual beli, pokoknya dijelaskan, keuntungannya juga dijelaskan. Nah itu dijelaskan. Boleh nggak? Boleh. Itu sama seperti misalnya PO ya, saya mau ke Tanah Abang. Semua orang udah tahu nih harga sarung atlas ini 50.000, tapi beli sama saya nanti 2 bulan lagi bayar 60.000, boleh nggak? Oh iya udah oke, harga itu 60, setuju. Nah itu jual beli. Tapi beda halnya kalau datang kita kepada orang yang punya modal, pinjem dong uang 50.000, saya mau beli sarung nih, nanti saya balikin deh 60.000. Nah itu menjadi nggak boleh. Itu menjadi nggak boleh karena itu yang kullu qardin jarra naf'an fa wariban. Utang kemudian menjanjikan untuk mengembalikan lebih dan disepakati. Beda halnya kalau kita utang datang 50, setelah itu oke deh saya kasih. Datang ujuk-ujuk setelah itu nyaur, disaurlah 100.000, boleh nggak itu? Boleh kalau nggak pakai perjanjian, bahkan dianjurkan. Dianjurkannya karena itu bagian dari kebaikan. Begitu ada orang ngutangin, berarti kan dia punya itikat baik, nolong kita. Begitu nolong kita, maka tugas kita mengembalikan setara atau lebih. Lebih itu jauh lebih bagus, tapi nggak diperjanjikan di awal gitu. Kalau diperjanjikan di awal, dia menggunakan instrumen ta'awun untuk mencari keuntungan. Karena utang piutang itu sama dengan pinjam meminjam, hukum asalnya adalah kebaikan. Nggak boleh pamrih, apalagi
menggunakan kesempatan orang lagi butuh, udah dibutuh ini Mas ini saya ngutangin, kemudian nanti asal balik sekian. Nah itu mengambil kesempatan orang butuh untuk mencari keuntungan. Jangankan itu, dagang saja, kalau dalam posisi barang langka, kita nggak boleh nimbun, kemudian kita jual pada saat barang kosong, sehingga kita punya keleluasaan untuk menjual suka-suka harga kita. Itu aja nggak boleh. Itu namanya ihtikar, nggak boleh. Bahkan nih, begitu ada orang mau jual barang ke pasar dengan harga umum, sementara dia belum tahu nih harga umumnya, terus dicegat di tengah jalan. Biar apa? Biar nggak ngerti harga di pasar. Ini lagi naik nih, jangan diadang di sana. Udah beli sama saya aja daripada kamu capek-capek ke sana. Nah, udah saya beli. Padahal harga pasarannya ini sudah 20.000. Misalnya dibeli 10.000. Itu saja terlarang. Itu namanya talaqi rukban. Nggak boleh. Sekalipun mungkin dalam konteks transaksi jual belinya kelihatannya sah, tapi akan melahirkan ketidakridhaan begitu dia tahu, pasti dia nyesel. Si penjualnya tadi, waduh gitu kan, waduh, ada penyesalan. Begitu ada penyesalan, setidaknya kehilangan keberkahan. Nah, itu. Karena apa? Pada saat kita transaksi, baik yang ta'awuni maupun tijari. Yang ta'awun itu yang kerjasama sosial, kalau tijari itu kerjasama komersial. Yang komersial ini juga melahirkan keberkahan karena di situ ada akad kerjasama. Jual beli itu kan karena saling membutuhkan. Begitu saling membutuhkan, si penjual punya barang, si pembeli butuh barang, kerjasama tapi akadnya komersial, itu saja melahirkan keberkahan. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, ana salisu syarikaini malam yakhud ahaduhuma al-akhar. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan hadir menjadi pihak ketiga terhadap dua orang yang bekerja sama, termasuk kerjasama jual beli, kerjasama kongsi dan lain sebagainya. Dan di dalam transaksi jual beli ada keberkahan. Kenapa keberkahan? Karena ada itu tadi, saling memberi, saling menerima. Ketika ini butuh, ketemu, saling membutuhkan. Itulah layaknya keberkahan. Begitu fa'in khana, ketika ada khianat, yang satu kemudian enggak ikhlas, maka hilang keberkahan itu. Sekalipun untungnya banyak. Makanya kalau jual beli COD itu kan rawan tuh. COD atau jual beli online. Kita tahu nih sifat-sifat barangnya. Begitu datang nyesel nih. Sudah sah, tapi nyeselnya itu menyebabkan kehilangan keberkahan. Nyesel bisa karena barangnya cacat, diubah nggak sesuai dengan spek dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sesuai semua, itu baik mausufah fi zimmah, sekalipun kita belum lihat barangnya, tapi sudah dirinci ukurannya sekian, warnanya sekian, warnanya seperti ini, kemudian harganya sekian, nyampainya pada hari ini jam sekian, lewat sekian, biayanya yang nanggung siapa, jelas semuanya. Begitu sudah jelas, kita nggak cocok, ya berarti salah kita, gitu aja. Tapi kalau beda antara apa yang ditawarkan dengan barang yang dikirim, ya ini khianat dari pihak penjualnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada lagi terakhir. Perihal yang haram, tadi kan dijelaskan bahwa makanan yang halal pun apabila bentuknya kalau tadi babi. Kalau misalnya seorang muslim dia bekerja di peternakan babi, itu hukumnya gimana Pak? Karena kan dia dari sisi penghasilan aja untuk keluarga gitu kan, seperti itu, terus dia menjalankan ibadah di tempat lingkungan peternakan babi tersebut, itu gimana?
Terima kasih. Bekerja di peternakan babi, bekerja di minuman keras misalnya, apa yang dihasilkan kalau haram yang menjadi haram, maka itu kita ini diwajibkan untuk ikhtiarnya kepada jalan kebaikan, termasuk juga memilih pekerjaan. Karena kalau kita bekerja untuk menolong sesuatu yang zalim, maka kita ikut kena dampaknya. Nah, kira-kira begitu. Itu bagian dari mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang gak sempurna, sesuatu tanpa itu maka sarana itu menjadi wajib. Tetapi sebaliknya, ma tawassala ilal haram fa huwa haram. Sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya haram juga. Sekedar contoh, misalnya kita punya kebun anggur, kemudian kita jual beli anggur, boleh nggak? Boleh kan? Anggur itu buah, bagian dari tanaman yang nggak terlarang ditransaksikan dengan transaksi jual beli. Tetapi kalau kita menjadi pemasok pabrik wine, maka menjadi haram. Nah, kira-kira begitu. Apalagi kemudian kita masuk di dalam ekosistem yang haram, kerja di tempat judi misalnya, ya. Sekalipun hanya satpamnya. Kalau ada pilihan yang lain, kalau nggak ada pilihan ya kondisinya adalah aja syariah untuk kepentingan memenuhi kebutuhan. Itu bolehnya sementara, nggak selamanya gitu. Kalau dia belum punya pekerjaan, dia tetap di situ, kemudian sambil mencari di tempat yang lain. Kira-kira begitu. Makasih. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Kita akhiri dengan bacaan kitabnya. Ada yang raise ya, siapa ya? Ada yang siapa? Mau? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Prof. Izin Prof. Terkait kerja di Bank Konsep Prof. Saya bertemu dengan teman, dia mendapatkan jawaban dari ustadz dan gurunya, katanya bahwa kamu tidak boleh kerja di bank konvensional karena bank itu banyak rimbanya seperti itu Prof. Kemudian saya pernah diskusi dengan teman, ini masalah yang cukup iskal katanya, karena terkait kebolehan dan tidak bolehnya misalkan bunga di bank konvensional ini, para ulama berbeda pendapat. Pertanyaannya Prof, kalau yang sudah jelas misalkan bank syariah itu kan sudah ada DSN dan lain sebagainya, kerja di situ pasti ulama sepakat boleh. Nah yang di bank konvensional ini yang MUI Indonesia sendiri kalau tidak salah juga pendapatnya agak berbeda. Gimana Prof? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama yang soal riba diharamkan. Kemudian yang kedua, transaksi perbankan itu ada beberapa jenis. Maka itu ada di dalam perspektif hukum Islam ada teori namanya tafriqul halal minal haram, pemilahan antara yang halal dan yang haram. Transaksi keuangan termasuk di perbankan itu ada beberapa jenis. Ada bank as services, menjadi pelayanan, maka di situ ada instrumen keuangan yang didedikasikan memang basisnya apa? Basisnya akad mudharabah. Kemudian basisnya akad ijarah, ada sewa menyewa, kayak sewa safe deposit box, kemudian layanan transfer, layanan dan yang sejenisnya itu adalah basisnya layanan. Itu tidak ada kaitannya dengan transaksi ribawi. Jadi misalnya pada saat kita transfer memanfaatkan jasa, kemudian hasil jasa transfer itu memperoleh fee, maka kalau fee based income yang seperti ini sekalipun tidak di state secara eksplisit sebagai akad ijarah, tetapi
secara substansi dia sebagai akad ijarah. Sementara kalau memang basisnya adalah nganakin uang, nah itu yang bermasalah. Makanya di beberapa lembaga keuangan, sekalipun belum bertransformasi menjadi lembaga keuangan syariah, dia meredesain akadnya dari yang basisnya ribawi kepada basis kerjasama ekonomi. Seperti contoh misalnya, taruhlah di pegadaian ya, ada pegadaian konvensional atau pegadaian syariah. Di pegadaian konvensional, sekalipun ini tidak masuk lingkup syariah, tetapi akadnya disesuaikan. Misalnya pada saat gadai, itu basis penghitungannya adalah sewa atau biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan. Kemudian pada saat transaksi jual beli emas secara tidak tunai, itu kayak produknya di beberapa lembaga keuangan seperti di Gadai, kemudian di BSI, akad yang digunakan termasuk juga yang di konven, yaitu akad syariah. Saya kira ini poin-poin yang menjadi concern adalah soal isu ribawinya. Nah, bagaimana kalau sudah kerja di situ, ini komplek bank BDN semuanya di situ, gimana? Nah, jadi prinsipnya yang pertama kita harus pahami mengenai anatomi dan juga jenis-jenis transaksi di dalam lembaga keuangan. Kemudian yang kedua ini adalah soal bagian dari urusan muamalah. Urusan muamalah itu kan prinsip dasarnya semua boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu yang eksplisit. Sementara jenis-jenis lain terkait dengan inovasi keuangan ini diperkenankan. Nah, khusus yang terkait dengan bank basis ribawi, yang mau nggak mau, ketika kita nggak ada pilihan, kita masuk. Tetapi begitu ada pilihan dan ada alternatif terbuka, maka di dalam kondisi dua pilihan ini kita memilih yang syariah. Saya kira itu poinnya. Allah a'lam. Cukup ya, kita akhiri dengan bacaan Alkitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Ladzina Ma'alim Wa-Rasulullah Muhammad Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sahhilna umurana fi dinina wa dunyana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.